sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, ini kita anggap di kelas ya, Nak. Kita anggap di kelas. Nanti ada papan tulisnya juga. Ya, kalian bisa melihat dan Ibu menjelaskan. Ya, jadi seperti di kelas, biasanya kan kita berdoa dulu, terus greeting to our teacher, gitu ya. Sama, di sini pun kita buat seperti itu. Siapa yang bisa kira-kira memimpin doa? Robi bisa, Nak? Robi? Robi bisa mana? Bisa ya, Nak? Bisa memimpin doa ya, Nak? Nanti untuk absen, kalian klik hadir di chatting. Bisa chatting kan? Bisa, Bu. Bisa. Ketik nanti di chattingnya hadir gitu ya untuk mengabsen ya. Kita absennya di sini juga. Ya, Nak ya. Boleh mulai dari sekarang udah boleh mengisi absensi. Ketik hadir di chattingnya. Nah, ya, Melinda sudah mengabsen, Nailul sudah mengabsen. Oke, bagus. Merliza sudah mengabsen. Oke, sambil mengabsen, boleh Robi pimpin dengan doa, Nak? Yuk, biar kita mulai, sayang. Ya, kamu kemana? Coba yang tidak memimpin, coba dimatikan dulu suaranya, Nak. Di-mute dulu suaranya. Coba di-mute dulu suaranya. Bisa? Atau Ibu aja yang memute-kan dari sini? Bisa ya? Oke, semua sudah mute. Mute all aja ya. Ada yang belum memute-kan suaranya? Coba Ibu lihat dulu siapa yang belum mute. Suci, mute-kan dulu suaramu, Nak. Alsifa juga, suaranya di-mute-kan Alsifa. Ini Kurnia Pau, siapa ini Kurnia Pau ini? Nama akunnya Kurnia Pau. Ini siapa ini? Revan, mute-kan inimu, suaramu, Nak. Klik mute, jadi dia nggak kedengaran suara sekitar-sekitarmu, jadi nggak berisik. Nah itu, kan kedengaran. Ayahnya ngomong pun kedengaran di sini, ha. Di-mute-kan ya. Udahlah Ibu mute-kan aja lah semuanya dari sini. Cuman si Robi aja lah yang ini. Udah Ibu mute-kan semua. Si Robi aja yang Ibu unmute ya. Mana si Robi tadi? Robi. Biar dipimpin dengan doa. Nah ini dia si Robi. Unmute punyamu Robi. Unmute, Nak. Dah, oke. Silakan pimpin dengan doa ya, Robi. Doa. Let's pray together gitu, Nak. Let's pray together. Finish. Okay. Greeting to our teacher. Greeting to our teacher. Oke, semuanya, Nak. Walaupun di mute gak apa-apa. Salam aja semuanya. Good morning, ma'am. Gitu, Nak. Good morning, ma'am. Oke. Sudah ya. Jadi sambil mengisi absensi, ini yang mengisi absen sudah lumayan ini. Mengisi absen sudah lumayan. Yang lain yang belum mengisi absen ya. Klik hadir ya, Nak, di chatnya ya. Ahmad Dhani pun sudah hadir. Suci Ramadhani, Alsifa sudah. Oke. Jadi Ibu langsung ke papan tulis ya. Kita langsung mulai belajar ya, Nak. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat, ma'am. Sehat. Oke, Sehat, ma'am. Oke. Sekarang Ibu unmute semuanya supaya Ibu bisa menjelaskan dengan tenang. Ibu mute semuanya, Ibu hilangkan suara kalian, Ibu matikan suara kalian biar Ibu bisa menjelaskan, kalian bisa nggak terganggu dengan suara teman-teman yang lainnya.
Oke, kita mulai ya. Ibu langsung ke papan tulis. Nah, jadi materi kita hari ini materi terakhir di semester bentar ya, Nak. Kalau melihat peserta yang mau masuk lagi, Aurel, tengok dulu, Nak. Aurel, materi kita hari ini materi terakhir di semester 1, di semester 1 ya. Itu mengenai segitiga dan segi 4. Jadi hari ini kita khusus belajar segitiga ya. Nah, jadi segitiga. Semuanya udah tahu ya gambar segitiga gimana ya? Nah, sambil ada teman yang masih mau masuk ini, sambil Ibu terima dulu. Oke, segitiga, gambar segitiga. Pasti udah tahu ya gambar segitiga ya. Gambar segitiga seperti ini. Jadi karena di apa namanya, nggak terlalu lurus dia. Sebentar, Ibu hapus. Kita buat lagi, biar agak rapi sedikit. Nah, ini ya segitiga ya. Jadi kalau misalnya ditanya atau diminta penjelasan kamu segitiga itu apa? Tolong dulu, Nak. Segitiga itu adalah bangun datar. Ya. Bangun datar itu maksudnya bangun yang hanya punya 2 dimensi, yang rata dia datar, kayak kertas lembar, itu kan datar itu. Ada yang namanya bangun ruang. Bangun ruang itu bangun yang ada ruangnya, yang bisa diisi. Jadi kalau segitiga ini adalah bangun datar ya, Nak ya. Bangun datar. Hanya ada 2 dimensinya, tidak bisa diisi, rata dia gitu. Jadi apa ciri-ciri sebuah segitiga? Segitiga itu ciri-cirinya namanya juga sudah 3. 3 ini berarti maksudnya apanya yang 3? Yang 3 adalah sisinya. Yang ini. 3 dia sisinya, ya kan? Kemudian apalagi yang 3? Sudutnya. Ini. 3 dia sudutnya. Makanya disebut segitiga. Karena punya 3 sisi dan punya 3 sudut, gitu ya. Jadi di sini Bu buat memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Makanya namanya segitiga. Inilah dia ciri-cirinya, memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, sekarang segitiga itu bermacam-macam, Nak. Ya, segitiga itu bermacam-macam. Ada jenisnya berdasarkan sisinya, ada jenisnya berdasarkan sudutnya. Gitu ya. Nah, kita akan bahas kalau jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Sisinya dulu ya. Jenis
segitiga berdasarkan ya, jenis segitiga berdasarkan sisinya dulu ya, sisinya. Berdasarkan sisinya. Nah. Oke, yang pertama, segitiga berdasarkan sisinya. Yang pertama ada yang namanya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Apa maksudnya segitiga sama sisi? Segitiga yang sisinya sama. Ya, apanya yang sama? Panjangnya, gitu ya. Makanya segitiga sama sisi. Jadi kalau segitiga sama sisi, itu gambarnya seperti ini, Nak. Untuk mengenali segitiga sama sisi, dia gambarnya seperti ini. Baru bikin pakai ini aja ya. Anggaplah udah lurus ini, Nak ya. Nah, ini ciri-cirinya segitiga sama sisi ada tanda seperti ini, Nak. Ada tanda seperti ini biasanya. Nah, tanda ini menunjukkan kalau ini dengan ini panjangnya sama. Ya, jadi walaupun kelihatannya nggak sama ini karena Ibu menggambarnya nggak pas. Tapi kalau yang namanya segitiga sama sisi, ini harus sama panjangnya. Ininya sama panjangnya. Ditandai dengan tanda ini. Gitu ya. Itu dia segitiga sama sisi ya, Nak. Oke, kemudian yang jenis yang kedua. Jenis yang kedua ya. Itu ada yang namanya segitiga sama kaki. Kalau kaki kita ada berapa? Ada 2 ya. Kaki kita ada 2 ya. Berarti kalau dibilang segitiga sama kaki, berarti ada 2 sisinya yang sama. Segitiga ini kan sisinya ada 3. 1, 2, 3. Jadi kalau segitiga sama kaki, maksudnya ada 2 sisinya yang sama panjang. Gitu ya, Nak ya. Kita gambarkan. Kalau Ibu gambarkan dia, ini dia gambarnya. Hapus ya. Bentar ya, bentar. Bentar ya, Nak. Kita hapus ini aja. Oke. Segitiga sama kaki gini dia bentuknya. Nah, karena katanya sama kaki, berarti hanya 2 sisinya yang sama. Diberilah tanda seperti ini. Jadi inilah segitiga sama kaki. Tanda ini tadi tanda apa? Tanda sama. Panjang sisi ini dengan sisi ini panjangnya sama gitu ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini, Nak, ini berarti segitiga sama kaki. Karena ada 2 sisinya yang sama panjang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada satu lagi jenis segitiga berdasarkan sisinya. Yang ketiga adalah segitiga apa? Ada yang tahu? Sembarang. Segitiga sembarang. Namanya juga udah sembarang, ya kan? Kalau udah sembarang berarti gimana itu? Kalau dibilang segitiganya sembarang, berarti gimana itu? Berarti panjangnya sembarangan, gitu ya. Panjangnya nggak ada yang sama, sembarangan aja semuanya. Mau satu pendek, satu panjang, satu pendek kali. Pokoknya dia sembarang aja. Kelewatan, ntar ya. Nah, ini dia, sembarang aja dia. Nah, mau kayak mana pun panjangnya, ada satu panjang gini. Nah, jadi karena nggak langsung
agak beda juga, walaupun tadi Ibu bilang sama dengan di kelas, tapi untuk menulisnya beda juga ya. Nggak sama persis seperti di papan tulis langsung menulis. Nah, ini dia. Sembarang aja panjangnya. Nggak ada yang sama panjangnya. Nah, ini segitiga sembarang. Gitu ya. Segitiga sembarang berarti segitiga yang semua sisinya tidak sama panjang. Kebalikan dari segitiga sama sisi. Oke, inilah jenis-jenis segitiga berdasarkan berdasarkan panjang sisinya, berdasarkan sisinya. Ini Ibu hapus. Nanti gini nak, nanti ini kalau misalnya nggak sempat kamu catat, ini nanti Ibu share nanti di grup ya. Ini nanti Ibu save, Ibu share di grup ya nak. Nanti bisa kamu catat di situ. Oke, jadi ini Ibu hapus dulu ya. Ibu hapus dulu. Kalau nggak sempat kalian mencatat, nanti Ibu share dia nanti di grup WhatsApp ya, biar kamu catat di situ ya. Oke, ini Ibu hapus dulu ya. Clear. Oke, kita ke jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Segitiga berdasarkan sudutnya. Kalau berdasarkan sudutnya, Ibu gambar dulu lagi segitiga ya. Oh, tapi nanti aja kita sebutkan aja dulu jenisnya ya. Kalau berdasarkan sudutnya, segitiga itu yang pertama ada segitiga siku-siku. Pernah dengar ini ya? Pernah lah ya, waktu di SD udah pernah dipelajari lah ini ya. Segitiga siku-siku. Bagaimana bentuk segitiga siku-siku? Bentuk segitiga siku-siku dia seperti ini. Nah, ini dia. Ya, ini yang lewat ini anggaplah apa ya, nak? Nah, ini dia siku-siku. Kalau dikatakan segitiga siku-siku, ya kan? Berarti ada salah satu sudutnya yang sudut siku-siku. Yang mana dia? Yang mana dia salah satu sudutnya yang berbentuk yang merupakan sudut siku-siku? Yang ini. Ini biasanya dikasih tanda gini. Ini dia sudut siku-siku. Jadi kalau ada segitiga seperti ini, salah satu sudutnya ada yang sudut siku-siku, berarti ini namanya segitiga siku-siku, ya. Nah, siku-siku. Apa itu maksudnya siku-siku? Sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Ya. Jadi kalau kalau dikatakan siku-siku, berarti dia sudutnya besarnya 90 derajat ya, nak. Nah, itu siku-siku. Yang kedua, jenis yang kedua berdasarkan sudutnya. Segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Pernah ya belajar mengenai sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku? Udah pernah ya? Udah pernah ya, nak ya? Kalau sudut siku-siku tadi yang besarnya 90 derajat. Kalau sudut tumpul tadi yang besarnya lebih dari 90 derajat. Misalnya 91, 92. Pokoknya kalau udah lebih dari 90 derajat itu udah masuk ke sudut tumpul. Nah, kalau dikatakan segitiga tumpul, berarti ini segitiga yang memiliki dua sudut tumpul. Yang memiliki satu sudut tumpul. Ya, seperti ini gambarnya. Nah, yang mana sudut tumpul di situ? Yang mana sudut tumpul di sini?
Yang ini. Ini sudut tumpul ya. Ini dia sudut tumpulnya. Jadi kalau ada salah satu sudutnya sudut tumpul, berarti ini segitiga tumpul namanya. Oke? Yang ketiga. Yang ketiga, segitiga lancip. Ya. Oke, segitiga lancip. Sebentar ya, Nak. Sebentar. Jadi kalau segitiga lancip, dia memiliki sudut lancip. Apa tadi sudut lancip? Sudut lancip itu adalah yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi tumpul tadi ini dia sudutnya lebih dari 90 derajat ya. Lebih dari 90 derajat. Ya, kalau segitiga lancip berarti dia memiliki sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi biasanya kalau sudut lancip ini ketiga-tiganya sudutnya lancip. Kalau tadi segitiga tumpul, dia hanya salah satu sudutnya yang tumpul. Ini dia lancip ya, Nak. Ketiga-tiganya ini lancip. Ya. Yang ini dia lancip. Tiga-tiganya ini lancip. Ini lancip, ini lancip, ini juga lancip. Ya. Lancip. Oke. Jadi kalau lancip tadi gimana? Besar sudutnya kurang dari, lebih kecil dari 90 derajat. Jadi 89. Ini si Sylvia ini kenapa dicorek-corek ini? Jangan dulu bikin rusuh, Nak. Lupa tadi Ibu mengapakannya. Bentar ya. Biar Ibu bikin dulu. Ya, disable. Jadi nggak bisa kamu mencorek-corek ini. Ini nggak bisa dihapus ini. Siapa tadi yang bikin ini? Oke. Jadi inilah 3 jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Ada 3 juga ya, segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya siku-siku. Segitiga tumpul berarti salah satu sudutnya tumpul. Segitiga lancip berarti ketiga sudutnya lancip. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya, Nak ya? Kalau nggak sempat nanti dicatat, nanti Ibu share. Ini Ibu save ya. Ibu save. Jadi nanti Ibu share di WhatsApp. Oke? Nah, jadi kita lanjut. Kita lanjut dengan, ini Ibu hapus dulu ya. Hapus. Oke, sekarang jenis-jenis segitiga sudah tahu, ciri-ciri segitiga juga sudah tahu. Punya 3 sisi, punya 3 sudut. Jenis-jenis berdasarkan sisinya ada 3, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya juga ada 3, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip. Sekarang kita lanjut ke menentukan panjang, keliling, dan luas segitiga. Dan ini pun sudah pernah dipelajari di SD. Ya, Ibu yakin sudah pernah dipelajari di SD. Yang pertama kita tentukan keliling dulu. Keliling. Kalau mau menentukan keliling, namanya keliling. Kalau kalian disuruh berkeliling, misalnya keliling lapangan katanya. Kalau disuruh kalian keliling lapangan, kalian berjalan di mana?
Pasti berjalan di pinggir-pinggir ya, di pinggir-pinggir lapangan ya. Ya kan, Nak? Misalnya ada lapangan di sekolah kita. Udah kau hukumanmu keliling lapangan katanya. Berarti kamu berjalan dari pinggir-pinggir lapangan, kamu kelilingi kan? Dari posisi semula kembali ke posisi semula. Kan itu kan kalau berkeliling. Nah, sama. Kalau kita menentukan keliling segitiga, berarti mulai dari sini ya. Dimulai dari sini. Nah, dimulai dari sini keliling kembali ke sini. Itulah kelilingnya. Ya, berarti kalau diminta kita menentukan berapa panjang kelilingnya, ya udah kita ukur aja. Dari sini berapa ke sini, berapa ke sini, berapa ke sini. Ya itulah dia kelilingnya. Jadi sebenarnya untuk menghitung keliling atau menentukan keliling dari satu segitiga, itu nggak perlu rumus, nah. Walaupun nanti mungkin kalian menemukan rumus-rumus di buku, menentukan keliling segitiga ini rumusnya. Sebenarnya itu nggak perlu dihafal ya. Nggak perlu pakai rumus kalau menentukan keliling dari segitiga. Dan nanti keliling segi empat pun nggak perlu pakai rumus. Karena prinsipnya keliling. Berarti kelilingnya aja, ingat aja kalau kau mau mengelilingi lapangan. Oh, kalau mengelilingi lapangan berarti dari pinggir-pinggir lapangan ya, dikelilingi pinggir-pinggirnya. Berarti kalau disuruh hitung panjang keliling, ya hitung aja panjang yang kamu lewati. Gitu ya, sama seperti ini. Berarti kalau misalnya kita katakan ini sisinya A, ini sisinya B, ini sisinya C. Berarti panjang keliling A, panjang sisi A, tambah panjang sisi B, tambah panjang sisi C. Gitu ya, Nak ya. Jadi keliling biasa disimbolkan dengan K. Keliling biasa disimbolkan dengan K ya. Walaupun nanti Ibu bikin di sini kayak rumus, tapi ini bukan rumus sebenarnya, Nak. A tambah B tambah C. Gitu. Jadi nggak perlu pun kamu hafal ini, pokoknya prinsipnya untuk menghitung keliling segitiga jumlahkan aja semua sisinya. Gitu. Ya, jadi nggak susah kalau untuk keliling nggak susah. Jumlahkan aja semua sisinya. Jadi keliling itu adalah jumlah sisi. Ibu buat di sini ya. Keliling. Keliling sama dengan jumlah panjang seluruh sisi segitiga. Inilah dia. Oke? Sampai situ paham ya? Mudah-mudahan paham lah ya. Oke. Sekarang kita ke luas. Luas. Contoh lah ya, Ibu bikin contoh dulu lah ya, contoh soal ya. Contoh, sebelum ke luas ya, Ibu bikin contohnya. Contoh. Tentukan keliling. Tentukan. Ya. Tentukan keliling segitiga sama sisi jika panjang sisinya adalah 5 cm. Nah, ini misalnya ada contoh soal. Tentukan keliling segitiga sama sisi jika panjang sisinya adalah 5 cm. Katanya gitu, ya kan? Ya udah gampang. Jawab. Kalau sama sisi tadi gimana, Nak? Berarti semua sisinya sama panjang, ya kan? 3 sisi segitiga itu ketiga-tiganya sama panjang, yaitu diketahui 5 cm. Berarti ini 5, ya kan? Tiga-tiganya sisinya panjangnya 5. Berarti ini 5. Mana? Nah, macet nih. Ini 5, ini 5, ini 5. Gitu ya. Berarti kelilingnya, ya jumlahkan aja semuanya. Kelilingnya, K kecil ya, keliling simbolnya K kecil ya. Sama dengan 5 tambah 5 tambah 5. Berapa? 5 tambah 5 tambah 5? 15 cm. Udah gitu aja kalau menentukan keliling. Gampang ya?
Gampang sekali. Oke. Sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah luas. Menentukan luas segitiga. Luas segitiga disimbolkan dengan L besar. Ya, kalau ini tadi keliling tadi simbolnya K kecil. Oke. Bagaimana kalau luas? Kalau luas berarti daerahnya ini. Kalau diminta kita menentukan luas, berarti itu maksudnya kita disuruh menghitung berapa sentimeter kuadrat ini semuanya yang di dalam ini. Kalau lapangan, ya kan, bukan pinggir-pinggirnya aja, tapi yang di tengah-tengahnya semuanya itulah luasnya. Kalau tadi keliling kan pinggirnya aja, keliling. Kalau luas, yang daerah di dalamnya ini semuanya, inilah luas, gitu ya. Jadi bagaimana menentukan ukuran luas dari suatu segitiga itu rumusnya SD pun sudah dipelajari ya nak ya. Siapa yang masih ingat rumus luas segitiga? Siapa yang masih ingat rumus luas segitiga nak? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau masih ingat, coba dihidupkan suara apanya bisa dijawab. Ada yang masih ingat rumus luas segitiga, nak? Nggak ada yang ingat? Kalau yang menjawab boleh dihidupkan apanya, suaranya. Di-unmute-kan kalau mau menjawab. Nggak ada yang ingat? Iya, rumusnya adalah alas kali tinggi terus per 2. Iya, alas kali tinggi alas kali tinggi per 2. Atau kalau ada yang membuat seperti ini, boleh juga samanya itu ya. Kalau ada yang membuat seperti ini misalnya luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Boleh juga ya. Kalau ada yang buat seperti ini samanya ini dengan ini. Ya. Alas kali tinggi per 2 dengan setengah alas kali tinggi itu samanya itu maksudnya. Ya, inilah rumus luas. Contoh, kita ke contoh. Contoh ya, nak. Contoh. Contoh soal. Tentukan luas segitiga sama sisi lah ya, Ibu sengaja bikin sama sisi aja. Tentukan luas segitiga sama sisi yang panjang sisinya berapa kita bikin, misalkan 3 cm. Atau nggak usah lah ya, 3 ya, 4 aja lah, 4 cm. Oke? Gampang, ini gampang. Jadi nggak ada yang susah di sini anak ya, gampang. Kita jawab, langsung kita jawab. Jawab. Berarti luasnya sama dengan setengah alas kali tinggi tadi ya, rumusnya ya. Alasnya berapa? Karena dia segitiga sama sisi, berarti alasnya sama panjangnya dengan tingginya. Iya kan? Iya enggak? Iya ya. Nah, berarti jawabannya ini alasnya 4, tingginya juga 4. Jadi gampang. Nah, luas sama dengan setengah kali 4 kali 4. Berapa ini hasilnya? Berapa, nak? 8. Pas itu ya, 8 ya. 8, kalau luas dia, bentar. Kalau luas dia satuannya sentimeter pangkat 2 ya. Pangkat 2, ini bikin pangkat. Tar. Kalau bikin pangkat, ini aja lah, bikin agak di atas saja.
pangkat 2. Ini dia ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya, Nak. Jadi materi kita hari ini aja. Ya, ini Ibu save dulu biar nanti bisa Ibu share. Save. Oke, sekarang coba Ibu apa dulu kalian? Suara kalian biar Ibu inikan dulu, biar Ibu aktifkan dulu supaya bisa ya. Unmute. Jevania, kenapa Jevania mau bertanya, Nak? Hidupkan suaramu kalau mau bertanya, Nak. Ayo, udah bisa dihidupkan suaranya sekarang. Sekarang udah bisa dihidupkan suaranya. Kalau mau bertanya silakan. Ibu sudah selesai memberikan materi. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, Nak. Kalau mau bertanya ini, apa namanya? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Biar Ibu lihat siapa yang mau bertanya. Si Zevania. Zevania mengacungkan tangan. Apa itu Zevania? Nggak kedengaran suaranya, Nak. Zevania. Apa yang mau ditanya, Nak? Nggak ada. Ini si Nailul ini suaramu hidupkan dulu, Nak. Nah. Si Nailul. Mananya? Tadi diangkat tangannya. Diturunkan lagi. Kalau sudah si Zevania masih angkat tangan ini. Kalau sudah paham, bilang paham ya, Nak. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kalau sudah paham, bilang paham, Mem, gitu. Ibu stop share ya, Ibu tutup papan tulisnya ya. Nanti kalau ada tadi yang belum sempat mencatat, Ibu share nanti ini catatannya ini nanti. Ibu tutup dulu papan tulisnya. Oke. Ada yang mau bertanya, Nak? Si Zevania masih angkat tangan ini. Mana Zevania ini? Nggak nampak wajahnya. Kalau tidak ada, kalau sudah paham semuanya, biar kita akhiri kelas hari ini. Nanti untuk soal latihannya atau LKPD-nya nanti Ibu share di grup ya. Sudah paham semuanya atau masih ada yang mau bertanya? Sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham. Kalau nanti rupanya ada yang belum paham, boleh juga ditanya sama Ibu melalui WhatsApp ya, Nak. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu rasa cukup sekian. Oke, nanti untuk soal latihannya LKPD-nya Ibu share di WhatsApp. Bagaimana pengalaman nge-Zoom pertama kali buat yang pertama kali? Bagaimana rasanya? Kalian rasa? Ada bedanya belajar lewat Zoom atau belajar lewat WhatsApp? Ada bedanya atau sama aja? Ada bedanya. Ada bedanya ya. Ada bedanya lah ya, karena bisa mendengarkan penjelasan Ibu langsung ya, karena mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Ibu ya. Oke, jadi kirim salam untuk orang tuanya di situ ya, di rumah ya. Kirim salam sama orang tuanya, Ibu guruku kirim salam. Tadi kami baru belajar ngejumak gitu, Pak. Gitu. Oke, jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup. Bagi yang belum absen, silakan isi absen, Nak. Kita tutup. Biar Ibu buat dulu sini. Yang membuat doa tadi, doa pembuka, itu tadi si Robi. Kalau untuk doa penutup, siapa, Nak? Yang membuat doa penutup. Siapa yang mau? Si Melinda? Bisa? Atau Suci? Bisa? Atau Arya Gutawa? Arya aja lah kalau nggak Arya. Ayo Arya. Buka mic-mu Arya, biar kamu pimpin dengan doa. Sama seperti doa pembuka tadi. Let's pray together, please. Apa tadi, Bu? Iya, pimpin dengan doa ya, Nak. Let's pray together, please, gitu. Let's play
together, please. Finish. Kalau sudah selesai, finish. Oke. Greeting to our teacher. Greeting to our teacher. Good afternoon, ma'am. Semuanya, nak? Good afternoon, ma'am. Oke. Good Good afternoon. afternoon. Iya, good afternoon ya. Sampai bertemu di pembelajaran minggu depan. Jaga kesehatan semuanya, nak ya. Sehat-sehat semuanya ya. Oke, goodbye semuanya. Bye. Bye. Oh, belum.